Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Kenapa gue ketawa ya? Podcast ini untuk tayang hari Kamis, tanggal 21 Oktober kemarin. Hari ini hari Jumat. Ya biasalah. Yang Kamis kemarin tuh gue udah terekam dari minggu lalu. Terus biasa rekam dulu lah, kan sosok sibuk. Jadi kayak rekamnya di mobil. Terus ya udah nanti lanjutin pas ke rumah udah enak, bisa atau di tempat lain lah paling kayak enak bisa sambil baca email. Ya gitulah, so sibuk biasa. Handphone gue mana? Kali ini ada baca email ya, insya Allah. Gue pengen ngomong apa tadi? Buset. Gue mau mengucapkan selamat kepada para atlet Thomas Cup yang sudah menangkan Thomas Cup. Dan gue pengen ngasih tai kepada orang-orang yang sok keren menghujat atlet. Gue masih bingung kenapa orang-orang kayak gitu tuh masih ada ya di dunia ini, di Indonesia ini, terutama kayak yang kemarin kan yang ramai kan Jojo kan dibilang waktu Olimpiade dia jelek mainnya, terus dihujat, udah suruh pensiun bla bla bla. Akhirnya kemarin dia menang, salah satu yang ikut membantu memenangkan Thomas. Terus orang jadi ini, why mengapa masih ada terus budaya menghujat saat kalah dan menyanjung saat lagi tinggi. Terus lu nggak ngerti, ini orang-orang yang sama yang pasti menghujat-hujat artis kalau lagi kacau, lagi si atlet-atlet itu nggak ngutang apapun sama lu pada nggak ngutang apapun. Mau mereka mendapat perak kek, mau mereka nggak menang kek, nggak ngutang dia sama lu. Nggak ada utang harus ngasih emas atau harus ngasih menang. Lu capek, matahari ngelilingin lu, tata surya nih ngelilingin lu. Emosi gue ngeliatnya orang-orang yang kayak gitu tuh, yang ngehujat orang. Misalnya atlet, gue ngomongin atlet dah, ngehujat atlet gitu, kayak lu nggak tahu latihannya, lu nggak tahu, mungkin dia udah hilang masa mudanya, nggak pernah main, nggak kayak lu yang main mulu. Mereka latihan mulu mungkin, terus dapat perak. Lu bilang cuma dapat perak, ngapain di masa yang beginian berulang-ulang mulu sih tiap tahun? Kan goblok ya, orang-orang aneh aja gitu. Tunggu, bentar, gue mau ngubah posisi mic biar agak lebih tinggi. Nah iya, belum lagi kadang ada media yang juga memberitakannya juga kayak tai, kayak misalnya hanya dapat perak, hanya dapat perunggu, hanya ini, hanya itu, hanya lu bingung gua. Pas gua baru dengerin juga soal podcast Asumsi yang bahas Olimpiade. Sebenarnya sih podcastnya udah agak lama episodenya, dia bahas Olimpiade tentang psikologi atlet lah, psikologis atlet tuh gimana sih gitu. Gimana mereka tuh ya, mereka hanya berlatih untuk olahraganya, untuk sesuatu yang dia suka, mungkin nggak dilatih untuk ngadepin fansnya, ngadepin hujatan. Sama kayak public figure lah, apapun yang lu bilang public figure. Atau kayak misalnya gini, gue mulai berkarir jadi stand up comedian. Gue cuma belajar di stand up Bandung dulu. Gue belajar cara
bikin materi, cara stand up, cara gimana bikin punchline segala macam, tapi nggak ada yang ngajarin gue cara masuk suci itu ngelawan hujatan, nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak tahu, dan bukan gue juga nggak ngutang apa-apa sama kalian itu. Mau materi gue bagus, materi gue jelek, bukan urusan lu. Apalagi kalau cuma nonton di TV, lu cuma nonton gue di suci kayak dulu tuh, materinya kayak ini, materi anjing. Kecuali lu datang ke show gue, lu bayar tiket untuk beli show gue, ya gue punya, dalam tanda petik gue punya utang untuk menghadirkan yang terbaik. Ini win-win solution aja, lu ngasih gue duit, gue ngasih lu show yang bagus, gue ngasih lu materi yang oke, kayak gitu aja kan. Kalau lu cuma nonton di TV, kalau lu cuma nonton atlet di TV dari rumah lu dengan kuota lu yang minjem itu, yang lu beli ganti-ganti nomor kan biar dapat murah terus lu menghujat atlet yang kalah, lu maki-maki, lu bilang dia nggak pantas. Bisa gitu orangnya. Bingung tuh orang yang kayak gitu, nggak tahu deh, mungkin dia emang murni ignorant aja, murni tolol, atau memang dia nggak pernah kemana-mana di hidupnya, nggak pernah ngerasain capek latihan misalkan, nggak pernah ngerasain capek mempersiapkan sesuatu, nggak pernah ngerasain capek apa gitu, ngerjain apa kayaknya. Gue nggak tahu apa gitu yang bikin lu jadi bitter dengan kehidupan. Banyak yang bilang orang yang bitter itu tuh sebenarnya dia merefleksikan dirinya sendiri gitu. Dia misalnya ngeliat orang latihan olahraga mulu, ngapain capek-capek olahraga lu, buat apa sih, ntar ujungnya juga pada mati semua kok orang. Nah karena dia sendiri malas olahraga, makanya dia membenarkan kebiasaan dia yang buruk ke orang lain, gitu gak sih? Iya, aneh gue liatnya. Di yang lu denger sendiri sih asumsi bersuara itu, karena kesalahannya katanya bilang kayak kita di atlet-atlet kita tuh banyak anak-anak kecil tuh banyak udah langsung diajarin menang kalah sebelum cinta dulu sama olahraganya. Harusnya katanya menang kalah itu baru diajarin pas umur belasan apa pas umur SMP atau apa gitu, gue lupa. Sebelumnya kalau emang lagi dididik ya jadi atlet gitu, ya udah lu dibikin dia seneng dulu sama olahraganya, seneng sama permainannya, cinta sama olahraganya. Jadi mau menang mau kalah ya udah gitu, itu nanti. Sama kayak kalau gua gitu, kalau ngasih saran ke komik-komik yang masih baru, gue juga selalu bilang sukain dulu stand up-nya gitu, sukain dulu stand up-nya. Kalau lu udah suka, mau lu lucu mau enggak, pasti akan datang lagi open mic, mau ada kerjaan mau enggak datang lagi, karena lu seneng sama stand up-nya, karena lu ngerjainnya tuh have fun gitu, ngerjain open mic tuh seneng gitu. Open mic tuh buat lu menyenangkan. Kayak gitu. Karena kalau lu seneng, mau lu di maki kayak apa sama orang atau di ngomongin apa gitu ya, lu akan seneng terus ngelakuinnya. Walaupun itu tetap perlu apa ya, pembelajaran lah dari yang udah duluan ngelewatin, kayak gimana sih cara ngadepin komen-komen yang jahat, gimana sih cara ngadepin orang yang gini. Kalau cara ngadepin gak lucu ya udah aja gitu. Kalau kayak lagi kalau itu mah urusan, kalau lu suka sama seninya ya udah lu akan berusaha lagi, lu akan telan aja, lu sedih-sedihin, udah besoknya udah bangkit lagi. Tapi kan kalau ngelawan orang yang tiba-tiba maki nggak jelas atau bilang materi lu nggak lucu, udah gitu doang, itu kan
beda lagi tuh cara nanggepinnya tuh, karena tuh kan hitungannya bukan apa ya, bukan salah lu lah, bukan salah lu ada orang yang ngomong jelek tentang lu ya, kecuali lu banting mahasiswa, kecuali lu merkosa anak kecil gitu. Nah itu ya orang-orang ngomong jelek tentang lu ya emang kelakuan lu busuk. Cuma kalau sekedar lu stand up terus misalnya nggak lucu, terus ya udah itu kan salah lu. Ya udah aja, biasa aja elunya kitanya. Cuma kalau ada orang yang datang tiba-tiba ngomong nggak usah stand up lagi lu, nggak ada bakat di sini, nah itu kan bukan salah lu dia ngomong gitu. Dia juga nggak tahu lu mungkin udah open mic mati-matian, latih materi mati-matian, kalau ujungnya nggak lucu ya udah, orang lu udah nyoba ya lu nya mungkin nggak apa-apa. Tapi untuk menghadapi omongan-omongan kayak gitu memang tidak semua orang bisa sih. Makanya mungkin kayak yang itu kan ngomongin sport psikologi ya, psikologinya untuk atlet gitu. Mungkin harusnya ada kali ya psikologi untuk public figure atau untuk orang yang kerjanya di dalam tanda petik di judge umum gitu, dilihat banyak orang, dilihat di internet, itu kayaknya harus ada caranya, karena tidak semua orang punya mental baja yang udah terbentuk dari sebelum dia masuk ke dunia pekerjaan itu gitu. Ada yang emang kepikiran, dulu gue sempat kepikiran, gue udah sering cerita juga sih ya, gue juga sempat kepikiran waktu suci kalau ada yang ngomong-ngomong jelek, tapi lama-lama ya udah aja, udah nggak peduli lagi gue sampai sekarang mah. Karena karya-karya terbaik atau produk-produk terbaik, karya terbaik yang lu lihat sekarang nih yang ada di muka bumi ini, gue yakin nggak akan ada kalau orang-orang itu dengerin omongan orang gitu, yang jelek-jelek ya, bukan yang saran atau dari saran yang bagus atau apa ya. Kalau mereka dengerin kata orang, dengerin gini, dengerin gitu, mungkin nggak akan terjadi gitu karya-karya tersebut yang bisa kita nikmati sekarang. Itu sih. Itu jangan kayak tai lah, jadi manusia gitu. Don't be a dickhead. Jadi manusia aja gitu, biasa. Paling nggak ada apa ya? Kalau ini namanya apa sih? Empati ya. Paling nggak ada empati lah sama sesama manusia. Apapun yang mereka lakukan, apapun bidang pekerjaannya, lu nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu apa yang dia hadapin gitu. Kayaknya orang kalau udah umur berapa ya? Udah umur 20 lah kayaknya, 20, 21 itu kayaknya udah selesai gitu hidupnya. Bukan udah selesai, gimana ya maksudnya? Kayak lu kalau ketemu orang nih dan dia sudah berumur 20 atau 21, mid awal 20 lah, kayaknya dia udah banyak cerita hidupnya gitu, yang lu nggak bisa ngejudge gitu aja. Ini antara dia punya latar belakang apa, misalnya broken home, atau dia udah kerja dari umur belasan, atau dia udah ya hidupnya baik-baik aja, kuliah kerja sekolah kuliah kerja normal gitu loh, kayak udah siap mantap gitu hidupnya. Gimana ya jelasinnya, gue bingung juga. Kayaknya udah gitu, udah tahu, udah ngelewatin segala macam gitu di umur 20 tuh, yang untuk mempersiapkan dia ke umur 20 setelahnya. Mungkin ya. Nah, gimana ya? Gue jadi bingung gue ngomong apaan. Intinya itulah. Kan ada yang bilang lu selalu baik sama orang, selalu baiklah sama orang, karena lu nggak tahu dia habis ngelewatin perang apa dalam hidupnya selama ini. Lu ketemu dia sekarang gitu, lu nggak tahu dia udah habis ngelewatin apaan aja gitu, yang sampai menjadi dirinya yang lu ketemu sekarang. Jadi intinya jangan gampang ngejudge sih, kecuali lu kenal deket banget.
Deket banget pun susah sih kalau mau, jangan ngejudge juga. Kecuali kalau udah teman deket kan ya udah bercanda-bercandaan aja. Kalau lu nggak kenal, temen aja nggak terlalu deket, itu aja jangan ngejudge. Apalagi orang yang bahkan lu nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, hanya tahu dari internet, hanya tahu dari TV, lu bisa ngejudge. Kecuali kayak kasus Raven yang dia jelas nggak karantina segala macam, ya susah sih. Kita mungkin nggak, kalau dibilang nggak boleh ngejudge. Mungkin dia emang kangen anak beneran, tapi nggak masuk akal sih kalau itu memang udah juga. Iya, gue pengen cerita soal karantina ini tapi terlalu A1 infonya, bisa kena gue kena ITE nanti, walaupun beneran terjadi. Raven mah nggak ada apa-apanya, cuma nggak berani. Tai sih negara ini kalau orang ngomongin bener lewat. Sekarang orang kalau mau ngomongin sesuatu yang bener gitu, mau lewat mana lagi? Yang paling gampang dan cepat kan lewat internet, ya dong. Tapi kalau dia ngomongin suatu hal yang padahal bener ini, fakta, ntar kena ITE. Tapi kan emang cara membeberkan faktanya gimana lagi kalau nggak lewat internet yang paling cepat menyebarnya. Tapi ntar kena ITE. Kayak tai lah. Terus kemarin kalau lu ngikutin, pasti ngikutin sih kasus McDani. Kalau lu yang kalau lu yang penonton stand up dan sering nonton stand up, sering nonton stand up dan off air ya terutama ya, sering nonton stand up off air, lu tahu materi kayak yang dikeluarin McDani itu sering dalam tanda petik biasa lah. Biasa lah. Dan gue pun penganut, gue juga udah sering bilang, gue sih penganut materi boleh bahas apapun. Gue sih penganut itu. Materi stand up, lalu jokes tuh boleh bahas apapun menurut gue. Yang harus diperhatikan sama performernya adalah siapa penontonnya dan apa panggungnya, platformnya lah. Twitter, Instagram tuh termasuk panggung menurut gue, dimana lu ngeluarin jokes itu gitu. Materi boleh tentang apapun, menurut gue nggak ada batas lu bikin materi kayak gitu. Paling yang nggak boleh cuma nyenggol orang yang nggak berdaya lah gitu, kayak ibaratnya kayak di bawah lu. Kayak misalnya gue ngomongin orang yang tinggal di pinggir sungai gitu, gimana ya jelasinnya ya, atau gue ya itu kan nggak berdaya lah, intinya itulah. Kalau gue masih ngomongin dokter, ngomongin tentara, ngomongin ini nggak apa-apa lah, mereka berdaya kok. Kadang mereka aja yang gampang tersinggung. Emang aneh menurut gue orang yang bisa ngetawain materi jokes yang kena orang lain tapi nggak bisa mengetawain jokes yang kena diri sendiri. Aneh menurut gue, nggak adil dong hidup lu bisa ngetawain orang tapi nggak bisa ngetawain diri sendiri. Justru menurut gue kenikmatan yang paling enak tuh lu bisa ngetawain diri sendiri, enak tau. Kembali lagi ke McDani. Mungkin kalau lu sering nonton stand up off air, lu tahu materi kayak gitu udah biasa lah, sering orang ngomongin materi gitu. Yang jadi masalah adalah itu kan tayang di acara di recorded. Jadi itu kan syutingnya di Bandung tuh udah agak lama menurut seingat gue, berapa minggu lalu gitu. Cuma baru tayang Sabtu kemarin recordednya, versi recordingnya, versi rekamannya baru tayang Sabtu kemarin. Nah sebenarnya yang harus dipertanyakan adalah kenapa itu bisa lolos edit, ya nggak? Itu kan udah ngelaluin editor, harusnya orang udah syutingnya dari berapa minggu lalu kok harusnya udah dalam bentuk udah diedit. Sekarang yang jadi kena talentnya. Kayak gue inget dulu, kalau lu inget ada komik, kalau lu pengikut stand up dari dulu tahu sih, ada komik namanya OGMD dari Medan dan dia keturunan Pakistan atau India gitu, muka-mukanya muka-muka Asia Tengah lah, muka-muka India. Dan beliau kan banyak materi yang bahas tentang Indiaan. Dan sempat ada komunitas India yang tersinggung dan sehingga OGMD harus minta maaf. Waktu itu tayangnya di Metro TV.
yang mana semua acara stand up tuh kan gak ada yang live. Ada, tapi sangat jarang. Acara-acara itu biasanya taping. Metro sebagai yang megang itunya, harusnya kan mereka punya kuasa untuk mengedit dan tahu mana yang kira-kira akan menjadi masalah di platform, di panggung sebesar Metro TV. Dia tahu lah Metro TV harusnya sebesar apa, dia tahu. Dan tetap dia keluarkan, akhirnya yang harus minta maaf komiknya. Kecuali si orang ini dia ngeluarin jokesnya di sosmed dia sendiri, di Instagram dia, di Twitter dia. Ya udah, dia yang salah, orang panggungnya dia yang kurasi dia gitu. Dia tahu sosmed dia misalnya sebesar 1 juta follower, ya itu sebesar itu ya kira-kira jokes apa yang pantas. Salah dia. Tapi kalau udah di platform yang di luar kuasa dia kayak di TV, di mana yang ada melalui proses editing, saya harus minta maaf itunya. Nah ini sih, ini gue aja udah mau baca email lah. Udah lama banget rasanya gak baca email dah. Nih gue udah lama banget gak pernah buka email. Ntar gue buka dulu ya. Apa passwordnya? Ada gak sih orang yang denger dari suara keyboard aja bisa tahu gue ngetik apaan? Bahaya juga nih, bisa ketahuan password gue. Alright. Email dari bulan Agustus tanggal 23. Oke. Job update. Ini udah berapa menit? Gue kayaknya 1:30 harus. Setengah jam 2 kurang dah. Job update. Anonim ya bang. Halo bang, ini email kedua gue. Tapi sampai episode podcast ke-99 UUD, kayaknya email pertama gue gak kebaca deh. Hehe, gue tahu email gue gak kebaca karena gue kirim email kemarin tanggal 24 Juni. Dan kadang lu suka baca tanggal email dikirim dan sampai gue nulisin email yang lu baca udah sampai Juli. Mungkin karena email kemarin gak pakai Gmail jadi masuk spam atau gimana, tapi it's okay. Mungkin gak tahu kali karena gue baca semua email loh, gak ada yang gak gue baca loh email kayaknya. Mana lagi lo bisa dapat email yang dibacain semua coba. Ya mungkin masuk spam kali. Gue juga gak pernah ngecek spam soalnya. Tapi mah email gue bacain. Gue bacain semua, coba gue cek spam lah. Gak ada, spamnya 0. Oh tuh udah dihapus kali sama Gmail juga. Mana tadi? Oke lanjut. But it's okay. By the way gue mau update, gue udah dapet job lagi setelah 4 tahun jobless karena layoff aka PHK. Cerita ada di email pertama. Alhamdulillah job sekarang lumayan nyaman, gaji lebih gede, tim yang nyaman, bos yang woles, full remote. Wih mantap. Setelah 4 tahun jobless, wow. Semoga itu benar-benar menjadi jawaban atas penantianmu 4 tahun. Ibarat 4 tahun itu setupnya, ini punchline-nya gede banget nih. Karena kayaknya semuanya nyaman. Kayaknya itu aja bang, semoga selalu sehat dan berkecukupan biar bisa terus berkarya, terutama di Biar Lega dan Hohi, karena gue juga penikmat wawan canda Cing Abdelha. Thanks bang, wassalam. Waalaikumsalam. Lanjut email 25 Agustus. Pacar dan sahabat lawan jenis. Assalamualaikum bang Gilbas. Waalaikumsalam. Gue mau cerita nih, gue sekarang nih punya pacar. Nah dulu pacar sempat protes kalau gue nih terlalu deket sama sahabat gue. Semenjak itu gue jaga jarak, sampai ada satu waktu sahabat gue ngeblok WhatsApp gue dan gak mau kontekan sama gue lagi. Gue juga kenal sama teman-teman kerja sahabat gue ini yang kadang kita main bareng. Nah teman-temannya dia juga jadi nggak ada kabar lagi semenjak itu. Oke. Sampai kemarin gue inget kayaknya di bulan ini sahabat gue itu ulang tahun, gue pengen ngucapin happy birthday ke dia di WhatsApp. Berarti belum lama ini status dia muncul di WhatsApp gue, berarti blognya udah kebuka. Oh gitu ya, kalau udah muncul berarti udah kebuka, gue nggak tahu. Sebelum gue chat, gue mikirin perasaan cewek gue tanya ke dia, sebenarnya gue masih boleh kontekan gak sih sama sahabat gue atau emang mesti gak ada hubungan lagi? Cewek gue jawabnya, ya gak apa-apa lu boleh kontekan sama dia asal lu tuh punya gue. Gue gak suka lu deket sama dia, gue cemburu. Ya udah tuh bang, asli gue ngucapin selamat ulang tahun ke sahabat gue. Yang aslinya gue lupa tanggal berapa dia ultah, cuma inget bulannya doang. BTW ini orang nulisnya kayak tadi nih, bulannya. Dia ngetiknya bulan titik A. Bulan A. Dia menghemat huruf N dan Y dengan titik. Nice. Seperti ada, dia
mending lu pakai X, bulan X. Karena kan X tuh menghemat 3 huruf. NYA. Kalau ini kan menghemat 2 huruf aja. NYA-nya masih lu ketik. Tahu dah. Pasti cewek lu ini, pasti lu sahabatan sama yang cewek udah lama, terus baru masuk cewek lu di tengah-tengah kan. Si cewek lu bukan temennya yang cewek sahabat lu kan. Jadinya dia pasti cemburu. Itulah biasa. Selang berapa menit cewek gue ngambek dan bahas masalah itu terus. Awal-awal gue masih bisa nahan emosi dan cairin suasana yang dia lagi kesel dan jealous. Tapi sampai ada satu momen gue lagi kerja lembur, posisi otak udah burn out, pengen nyambi chattingan sama pacar. Dia tiba-tiba bahas masalah itu lagi. Ya gue gak bisa nahan emosi, alhasil gue nanyain, mau lanjut pacaran atau enggak? Gue malas kalau lu cuma muter-muter di masalah yang sama. Gue udah jaga perasaan lu 2 tahun, itu ngejauhin sahabat gue yang sebenarnya udah gue kenal lama sebelum kenal lu. Tuh kan bener kan? Pasti udah kenal duluan, selalu gitu. Sering terjadi. Sampai beberapa minggu ini gue gak kontakan juga sama pacar gue bang, karena emosi tadi. Tanggapan lu dong bang buat masalah gue pengen cerita ke teman tapi circle gue tuh kagak ada yang curhat-curhatan masalah cinta soal soalnya BTW gue laki 24 tahun. Susah emang. Aduh. Kerap terjadi, yang kayak gini-gini tuh kerap terjadi. Intinya mungkin nggak tahu ya, karena kayaknya sayang juga kalau harus memilih salah satu, karena dua-duanya nggak ada yang salah, satu pacar lu, satu sahabat lu, nggak ada yang salah dan harusnya nggak ada yang harus dikalahin gitu. Mungkin solusinya adalah sering-sering main bareng deh, bertiga atau rame-rame, tapi ada 3 orang inilah, 3 kunci ini, lu, pacar lu, sahabat lu. Jadi tahu gitu kalau main ya udah gini-gini aja, teman aja, cuma emang dia cewek, beda jenis kelamin gitu. Itulah intinya lah. Makasih bang udah dibacain, gue yakin lu bakal jawabin pakai cara lu yang nyolot dan acuh. Assalamualaikum. Emang tadi nyolot ya? Enggak kan, gue baik biasa aja tadi ngomongnya. Ya kan ajak main bertiga gitu. Karena jadi sayang, misalnya lu belain sahabat lu akhirnya jadi putus sama pacar lu, padahal nggak ada masalah lain, kan sayang. Atau lu bareng pacar lu tapi jadi gak sahabatan lagi, kan sayang juga memutus silaturahmi. Oke, lanjut. 26 Agustus nih, maaf ya mas kepanjangan. Wah udah langsung minta maaf aja lu. Dia email 2 kali nih, di bawahnya ada mohon maaf typonya banyak banget. Tapi dia fontnya beda, tau gak sih lu? Tuh, gue lihat sama email sebelumnya fontnya beda, kayak lebih fontnya kayak lebih rapet gitu, jadi kelihatannya padat banget nih emailnya. Gimana jelas? Ya gitulah. Fontnya lebih rapet gitu. Selamat sore Mas Gilbas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selalu sehat ya Mas. Dari awal denger biar lega ya, seneng aja gitu tiap bacain email orang-orang ya, berasa kalau masalah saya itu nggak ada apa-apanya sama masalah orang lain. Intinya jadi lebih bersyukur aja, lebuh bersyukur. Ini ada typo nih. Awalnya saya nggak pernah kepikiran buat ngirim email sini, tapi ini malah kali kedua saya cerita di biar lega. Gini Mas, saya punya teman cowok udah bareng dari SMP sampai kerja. Sebut aja dia A. Jujur saya sangat kagum sama A. Dia, kamu berarti cewek ya? Apa cowok juga? Kayaknya cowok. Jadi saya kagum sama A, dia tipikal anak yang pendiam dan cerdas, senang diskusi, baik dan gak sombong. Padahal dia anak orang kaya. Tapi ketika SMA kami pisah, saya masuk pesantren. Si A masuk SMA unggulan, tapi kami tetap komunikasi satu sama lain. Tahun 2010 setelah lulus SMA, saya memutuskan kuliah di jurusan pertanian karena memang suka tanaman. Kalau jadi, kenapa gue ketawa ya? Kok gue dengarnya lucu soalnya, masuk pertanian karena suka tanaman. Masih nyambung padahal, kenapa gue ketawa? Dan saya tahu sekali kalau si A ini sangat tertarik dengan dunia teknologi. Si A juga lulus PTN ternama yang ada di Surabaya dan Bandung, ITS sama ITB pasti. Jadi saat saya tanya dia bakal pilih kuliah di mana, dia cuma senyum terus bilang, kejutan, lihat aja nanti. Oke, saya nggak ambil pusing karena fokus saya cuma buat persiapan kuliah. Tapi pas giliran orientasi kampus, si A malah ada di kampus yang saya pilih dan ngambil jurusan yang sama dengan saya. Cukup kaget karena untuk membedakan pohon sukun dan pohon nangka saja dia nggak bisa. Gue juga nggak bisa sih. Lah ini malah terjun ke dunia pertanian. Di kampus kami selalu bareng, dari mulai tugas kuliah sampai KKN bareng, dan banyak banget yang bilang kami serasi. Saya mikirnya karena saya gendut dan dia kurus. Kami juga lulus bareng dengan predikat cum laude versi cewek dan cowok.
Oh ya bener kan, kamu cewek. Setelah lulus kuliah saya kerja. Lagi-lagi si A juga bekerja di tempat yang sama dengan saya dan dia maksa buat antar jemput saya. Padahal jarak rumah dia dan saya kurang lebih 1 jam dan berlawanan arah. Sampai di tahun 2016 si A nembak saya dan saya tolak. Ih, bisa-bisanya. Mana tadi? Padahal sudah niat dalam hati kalau dia nembak bakal saya terima, tapi otak dan hati saya nggak sinkron saat itu. Setelah kejadian penembakan itu, sifat dia nggak berubah, cuma dia nggak seterbuka seperti dulu. Terus dia resign dan ketika saya tanya kenapa, dia cuma bilang kalau udah nggak ada alasan lagi buat bertahan di kantor. Hati saya sedih banget waktu itu, tapi nggak tahu kenapa saya nggak bisa bilang ke dia. 3 bulan setelah itu dia keterima kerja di perusahaan yang ada di Australia. Dia berangkat awal tahun 2017, pamit baik-baik ke saya, dia juga masih rutin nelfon dan video call saya sampai sekarang. Minimal 3 kali dalam seminggu. Dan itu seperti kewajiban bagi dia, padahal saya nggak minta. Kami masih sama-sama single, tapi entah kenapa sampai sekarang saya masih belum bisa buka hati buat dia, padahal saya juga sayang banget sama dia. Oh. Makasih ya Mas sudah dibacakan, maaf sekali kalau panjang banget curhatnya, biar lega aja gitu. Semoga Mas Gilbas nggak kering tenggorokannya waktu baca email saya. Sukses selalu untuk 101 Now dan ho hihinya, serta semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mantap. Kok mantap ya dari gue ya responnya? Kenapa? Salah sih mau respon kenapa tadi. Kenapa? Apa yang menahan dirimu untuk tidak pacaran setelah kamu tolak di 2016 kan udah 5 tahun lalu. Masih bisa dong sekarang berubah. Apalagi dia lagi di Australia. Bertemu Strawberry Australia. Ya, kenapa? Aku bingung. Tidak ada alasannya di sini kenapa Anda tidak mau memperbaiki yang Anda tolak dulu terus bilang ya udah saya mau sama kamu gitu. Why? Bingung saya. Intinya jangan sampai nyesal. No regrets. Living life with no regrets. Oke? Jangan sampai ntar pas tua ada ingat-ingat kejadian ini ke belakang dan Anda nyesel kenapa saya tidak pacaran sama si A. Ya. Jangan sampai. Lanjut. Apakah realita dan logika membuat saya menjadi heartless? Gokil. Realita dan logika membuat saya menjadi heartless. Hai Kak. Waduh, ini panjang nih. Mungkin ini email terakhir kali. Udah mau jam 2. Saya harus cabut. Emang tadi lanjut. Makasih Mas udah dibacain. Maaf sekali kalau panjang curhatnya, biar lega aja gitu. Semoga Mas Gilbas gak kering tenggorokan, sukses untuk 101 Now dan semoga selalu dalam lindungan Allah ya Allah, amin. Dari subjeknya udah apa banget gitu ya, tapi cuma pengen cerita aja karena sempet terheran-heran sama diri sendiri. Ini yang tadi ya subjeknya. Apakah realita dan logika membuat saya menjadi heartless? Awal ceritanya adalah tentang karir. Dari gue kuliah, meskipun bapak gue selalu mencukupi kebutuhan kuliah gue, tapi gue selalu menjalani masa kuliah sambil kerja. Entah part-time atau nyambi kerjaan lain. Karena gue tahu kalau bapak tuh cuma sanggup mencukupi kebutuhan primer. Untuk sekunder dan tersiernya gue harus penuhi sendiri. By the way, gue kuliah D3 di 2011, kelar Januari 2015. Lanjut S1 2015 dan lulus 2017. Selama itu gue kerja ini itu dan mostly di bagian front line atau yang berhubungan langsung sama customer. Belum bisa dibilang berkarir lah kalau orang tua lain bilang, dan mungkin belum bisa membanggakan. Oh, meskipun bapak gak pernah maksa gue harus gimana-gimana, tapi gue sadar diri emang belum puas sama perjalanan karir. Sampai akhirnya gue tahu karir apa yang gue mau dan gue punya goals yang gue kejar. 2017 gue mulai mewujudkan passion gue itu. Sampai gue coba apply profesi ini dan hanya di satu perusahaan ini. Mencoba beberapa kali sempat gagal dan akhirnya percobaan keempat gue berhasil keterima di akhir tahun 2018. Gue mulai training kerja selama 9 bulan dan aktif kerja di pertengahan 2019. Dari perjuangan itu semua gue berhasil kerja di perusahaan yang membanggakan seluruh keluarga gue. Dalam kurung iyalah BUMN. Membanggakan ya BUMN ya.
Oh iya, selama perjuangan mendapatkan kerjaan itu, gue nggak pernah ceritain ke siapapun kecuali keluarga inti gue. Gue nggak cerita ke teman-teman atau saudara lain. Pokoknya tiba-tiba mereka denger gue masuk perusahaan itu. Nah, dipersingkat, gue amat sangat cinta kerjaan gue. Meskipun capek banget kadang, tapi jujur gue ikhlas banget ngejalanin tiap hari. Bener-bener sungguh menikmati pekerjaan tersebut. Ih, mantap. Sampai pada akhirnya corona datang Maret 2020. Gue masih kerja meskipun jadi jarang-jarang. Cuma dapat jadwal sedikit. Tapi gue maklum dan bersyukur masih punya kerjaan. Dan pikir gue karena BUMN ya bakalan aman-aman aja. Mei 2020 gue mulai dirumahkan selama 3 bulan tanpa gaji. Di situ gue masih mencoba menerima karena ya emang ini dialami semua penjuru dunia. Jadi gue harus ngerti keadaan ini karena perusahaan juga benar-benar minus banget pemasukannya. Agustus 2020 dikabarin lagi kalau diperpanjang masa dirumahkannya selama 3 bulan lagi. Tanpa gaji lagi. Di titik ini gue udah 50-50 antara mau suuzon atau husnuzon nih tentang masa depan gue. Dan sampai akhirnya Oktober 2020 perusahaan ngumumin kalau nggak bisa berbuat banyak lagi dan mau nggak mau harus ngurangin karyawan. Dan November 2020 gue resmi kena PHK dari maskapai ini. Wah, semakin jelas nih. BUMN, maskapai, apa ya? Kerja di mana ya kamu? Sebagai apa ya kamu? Oke, lanjut. Sedih, kecewa, pilu banget hati gue. Tapi gue gak sampai nangis dan gue mencerna terus mencoba ikhlas menerima ini semua. Karena selama dirumahkan itu gue udah mempersiapkan kemungkinan terburuk. Jadi ya gue mencoba legowo aja. Justru keluarga gue yang justru lebih sedih. Bahkan bapak gue sampai bilang, saya sedih lihat kamu di PHK. Ya namanya hidup ya kan. Emang bener gak boleh terlalu bahagia ataupun terlalu sedih. Gak boleh juga tuh ekspektasi macam-macam. Nah dari perjalanan karir gue itu gue belajar banyak banget. Gue bisa bilang kalau sebenarnya gue menjadi diri gue yang lebih baik lagi karena adanya pandemi. Bukan so positif tapi gue evaluasi diri gue terus. Kalau misal gak ada pandemi mungkin mindset gue gak akan terbuka dan berkembang seperti sekarang. Sekarang tuh gue lebih bisa nerima keadaan, lebih dewasa, lebih bijaksana dari diri gue yang sebelumnya. Lebih zen aja gitu. Oh iya, itu juga karena selama pandemi gue lumayan ada beberapa baca buku tentang mindfulness dan sejenisnya. Ternyata ngebantu banget buat pengembangan diri dan lebih mengenal diri. Desember 2020, Uti gue meninggal. Gue deket banget sama Kakung Uti karena mereka adalah support system gue. By the way, Kakung Uti gue hanya tinggal berdua di kampung dan selalu support dan nenangin gue di keadaan ups and down. Sedih banget, pilu banget, apalagi Kakung jadi sendirian sekarang. Setelah meninggalnya Uti, Kakung jadi suka kesepian meskipun Pak De dan Tante sering ngunjungin. Tapi ya tetap aja mereka kan ada kegiatan masing-masing gak bisa nemenin terus. Gue pun selalu bilang kalau Kakung merasa kesepian, jangan ragu untuk telepon. Jam berapapun gue angkat. Karena Kakung gue itu tipe yang suka banget ngobrol, diskusi, cerita-cerita. Dan biasanya orang yang ditelepon tuh gue karena mungkin gue yang deket sama beliau dan gue juga belum berkeluarga jadi masih bisa diganggu-ganggu. Awal-awal bulan di 2021 Kakung jadi suka sakit dan susah makan. Maret 2021 gue berkunjung ke kampung dan beliau seneng banget karena cucu-cucu pada kumpul. Sampai Juni 2021 tante gue ngabarin kalau Kakung kambuh lagi, mogok makan dan lemes. Akhirnya awal Juli gue kesana buat ngerawat Kakung di kampung. Karena kondisi memang gak bisa ditinggal-tinggal dan harus diawasin terus. Kondisi Kakung tuh emang udah gak ada semangat hidup. Beliau bilang, saya udah 80 tahun. Sudah puas hidup. Udah gak ada lagi Uti. Saya hidup buat apa lagi? Uti, kenapa sih kamu mati duluan? Dalam bahasa Jawa. Gue coba pahamin banget perasaan dan maksud Kakung. Gue ngerti sih berat banget pasti jadi dia. Jadi gue coba kasih pengertian terus dan gue rawat meskipun emang gak nafsu makan sama sekali dan akhirnya cuma cairan aja yang masuk. Sekitar 2 minggu gue rawat sendiri, sempat masuk rumah sakit tapi beliau minta pulang dan akhirnya dirawat di rumah. Kakung bilang, saya mau hidup atau mati ya saya maunya di rumah. Saya bangun rumah itu untuk saya tua. Waduh, wow. Keadaan memburuk dan gue kabarin ke keluarga kalau kita cuma bisa doain aja yang terbaik. Dan gue minta kakak gue untuk datang nemenin gue karena gue takut Kakung tiba-tiba meninggal. Tanggal 16 Juli 2021 akhirnya Kakung meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di depan mata gue. Alhamdulillahnya gue sempat tuntun beliau di hembusan terakhir nafasnya. 2020 dan 2021 memang tahun yang cukup berat buat diri gue. Dan gue sadar bukan cuma gue yang merasakan kesusahan dan kesedihan ini.
semua orang berduka dan berjuang hanya untuk survive. Gue adalah orang yang amat sangat sensitif tentang yang sedih-sedih, Kak. Gue gampang banget nangis. Tapi entah kenapa pada saat gue di PHK dan kakung Uti meninggal, tuh gue sedih gak sampai nangis. Ya ada nangis, tapi cuma sedikit banget. Nah ini nih yang bikin gue bingung. Apa gue jadi heartless atau kenapa ya? Apa karena logika gue yang sekarang lumayan kuat jadinya gue begini? Selama abis di PHK gue coba cari kerjaan dan apply sana sini. Jujur sampai detik ini belum dapet. Cari kerja saat ini bener-bener susah. Udah pakai beberapa platform untuk apply dan entah udah masukin berapa ratus lamaran tapi ya emang belum rezeki. Sekarang pun gue udah gak ambis kayak dulu. Cita-cita gue udah bukan jadi orang kaya lagi. WK. Gak muluk-muluk mau berkarir yang gimana-gimana. Dunia gak ada yang tahu. Harta juga bisa diambil gitu aja sama Tuhan. Gue sekarang bener-bener gak muluk-muluk. Bahkan teman-teman gue sukses pun gue gak iri lagi lihat mereka. Ya jalanin hidup aja udah. Berarti lo udah menemukan ininya sih, apa ya? Lo tuh kuliah 2011, kita beda berapa tahun? 4 tahunan lah ya. Berarti lo sekitar umur 28. Ya, udah umur-umurnya lah mungkin ketemu. Ya udah nih apalagi sih yang dicari di kehidupan gitu. Wait. Ya mungkin lu udah sampai tahap yang ya udah mau ngapain lagi sih, apalagi yang dicari gitu. Gue mungkin gak pernah sekehilangan kayak lu, kehilangan kerja segala macem, kehilangan orang-orang yang lu sayang. Cuma ya udah emang itu jadi hal yang menyadarkan dia emang gini dunia. Gue pun pas pandemi jadi nyadarin kayak gue ngeliat sepatu gue, ngeliat baju jarang dipakai kan selama pandemi. Kayak buat apa punya sepatu banyak banget, punya baju. Makanya waktu itu baju gue ngasih orang banyak banget, gue keluarin, gue bagi-bagiin. Cuma masih belum sih, ini masih terlalu banyak baju gue ya. Ya itulah. Tapi ini mungkin ini salah satu hal yang susah dan mungkin lu cukup beruntung mendapatkannya, itu adalah lu udah nggak muluk-muluk aja gitu. Sekarang kan yang ngancurin kita sebenarnya, yang ngancurin manusia di kehidupan ini kan sebenarnya ekspektasi. Kalau lu pikir-pikir nggak ada lagi yang ngancurin selain ekspektasi sih menurut gua. Yang bikin lu sebel sama artis idola lu saat lu ketemu langsung apa? Kok dia orangnya gini ya? Kok dia orangnya gitu? Karena sebelumnya lu udah ada bayangan di otak lu akan dia orangnya kayak apa. Dia orangnya akan baik seperti di Instagramnya, pasti akan ramah. Ternyata pas datang kok sombong ya, kok ini ya. Semua dari kepala lu men. Lu sebelum ketemu orang, setiap akan melakukan kerjaan, setiap mau ngapain pun pasti ada ekspektasi di otak yang secara nggak langsung kebentuk gitu, yang lu udah berharap akan A, ternyata pas datang B. Lu nggak semua orang bisa nerima itu. Nggak semua orang bisa oh ya udah deh B, nggak apa-apa kok. Ada yang jadinya marah-marah, ada yang jadinya kecewa banget sama kehidupan, ada yang jadinya kecewa banget sama A itu. Susah sih. Mungkin lu harus ke psikolog kali, ngobrol. Katanya sih bikin enak. Saya sih belum pernah ya. Agak kepikiran juga sih pengen nyobain. Karena emang harus bertemu yang profesional. Mungkin lu dengan email kesini mungkin udah agak enakan, cuma mungkin lebih baik ke yang profesional gitu kan, siapa tahu ada lebih enakan lagi. Saya tahu dari Ajis 2000 kan, dia udah sebagai penggiat mental health dan dia sudah pernah juga datang ke psikolog buat ngobrol-ngobrol. Psikolog psikiater sih, lupa mulu gue bedanya. Psikiater tuh yang bisa ngasih obat ya. Ya kayak gitulah intinya, siapa tahu dicoba ngobrol ke yang profesional bisa jadi lebih enak. Semangat selalu di menjalani kehidupan. Udah Kak, itu aja, maaf panjang banget kayak jalan anyar Panarukan. Semoga Kak Gilang dan kita semua sehat-sehat dan happy ngejalanin hidup ini ya. Amin. I love you Kak Gilang. Gue kalau gak jawab I love you tuh jadi jahat gak sih? Nah, gue kayak otis lagi di sex education.
Oke, udah. Seperti ucapan dia terakhir, semoga kita semua selalu sehat-sehat dan happy menjalani hidup. Oke, saya akan segera upload episode ini. Terima kasih banyak udah dengerin. Gue harus minta maaf gak sih karena sering telat, sering gak tayang kayak gini. Tapi lu kan gak utang apa-apa sama gue. Gue gak utang apa-apa sama lu. Ya intinya semoga selalu happy, semoga selalu sehat. Ini pandemi kita kan belum kelar sebenarnya ya, walaupun hidup udah kayak biasa. Cuma ya selalu sehat lah, jaga kesehatan. Mau ada pandemi mau enggak kan emang jaga kesehatan mah harus. Oke. Dan ada saran gue terbaru yang sudah gue jalani sekitar dari bulan Maret. Don't forget your sunscreen. Sampai jumpa di episode berikutnya.